warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa futil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Para alim ulama, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua DKM bersama seluruh jajaran, bapak-bapak dan saudara-saudara, begitu juga adik-adik yang sempat hadir pada kesempatan subuh yang mulia ini. Mari mengawali kajian kita pada subuh yang berbahagia ini, tentu tidak henti-henti kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha memuliakan hambanya dengan dihadirkannya kita dan dimudahkan langkah kaki dan ayunan tangan kita semua dengan niat semata-mata kita mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah yang sudah, yang akan, dan yang sedang kita laksanakan, tentu kita berharap penuh kepada Allah semuanya menjadi amal ibadah yang diridhai dan tentunya mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian tentu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi yang mulia, suri tauladan bagi seluruh umat manusia, juru penyelamat kita semua, yakni Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita melafazkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Kita awali kajian kita dengan bersolawat pada pagi hari ini secara berjamaah sambil duduk kita di majlis yang mulia, di masjid yang mulia. Mudah-mudahan nanti di padang mahsyar kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita sebagai umat-umat beliau yang akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini, karena sekarang ini kita sudah masuk di tanggal 9 bulan Zulhijjah. Dalam Islam tanggal 8 bulan Zulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Kemudian tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Kenapa disebut dengan hari Arafah? Karena saat ini bertepatan dengan wukufnya seluruh jamaah haji di padang Arafah.
Jadi seluruh jamaah haji yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Kita yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka disunahkan kita di hari Arafah untuk melaksanakan puasa sunnah yang disebut dengan puasa sunnah Arafah. Bapak-bapak, adik-adik puasa hari ini insya Allah ya. Di malam disampaikan sama Pak Ketua, Ustaz, besok kajian kita tidak ada sarapan pagi katanya. Biasa Ustaz kalau kita ngadakan kajian ada sarapan, tapi karena besok hari Arafah tidak ada sarapan pagi, kita ganti ke buka bersama. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kalau tidak ada lauk di rumah, biar kita berbuka puasa di sini ya. Bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau bisa kalian dari tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa pun. Kalau tanggal 10, 11, 12, 13 itu sudah tidak boleh. Karena itu namanya hari tasyrik. Tidak boleh berpuasa. Sesemangat apapun kita, kalau masuk hari tasyrik gak boleh puasa ya. Andai kata engkau tidak bisa, maka paling tidak 2 hari engkau laksanakan puasa sunnah. Mana yang 2 hari? Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah. Sibuk, gak bisa, ada kegiatan, paling tidak sehari jangan sekali dilupakan. Luangkan waktunya, berazam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah, yakni tanggal 9. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka sungguh pahala yang sama diberikan kepadanya sebagaimana orang-orang yang sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Seperti itulah ganjaran orang-orang yang berpuasa pada pagi hari atau pada hari ini. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, puasa hari Arafah akan mengampuni dosa 1 tahun yang sudah lewat, 1 tahun yang akan datang. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita. Andai kata tadi malam ada yang terlupa, tidak tahu hari ini adalah hari Arafah, kalau belum makan, belum minum, belum merokok, niat ya. Kalau belum melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa, berniat, ya Allah saya berniat puasa Arafah, karena begitu mulianya. Bapak jemaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita untuk setiap minggu ya, tepatnya minggu ketiga, kita membahas tentang fikih dengan kitab Safinatun Najah. Tapi pagi hari ini kami rasa penting untuk kita kaji tentang al-fiqhul adhiyah. Al-fiqhu artinya pengetahuan tentang fikih, al-adhiyah artinya adalah kurban ya. Karena pelaksanaan hari raya kurban itu sekali dalam 1 tahun, dan momennya besok adalah hari raya Idul Adha. Maka penting mungkin untuk sama-sama ya kita ketahui hal-hal yang terkait dengan adhiyah, fikih yang menjelaskan tentang berkurban. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kurban ada beberapa hal yang harus betul-betul kita pahami. Kenapa? Karena ulama menyampaikan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kata beliau. Ketika kita beramal, suatu amalan kita laksanakan
Ketika amalan itu tidak didasari dengan ilmu tentang apa yang kita kerjakan, a'maluhu mardudatun. Kemungkinan besar bahwa amal itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, tapi ilmu tentang sholat kita tidak tahu, mungkin kita hanya mendapatkan capek saja. Ya, begitu juga dengan kurban. Kita berkurban tahun ini, tapi ilmu-ilmu tentang kurban itu sedikit pun tidak kita tidak kuasai, ya bisa jadi kurban kita itu sia-sia. Maka pada kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita mengkaji, mari sama-sama kita mengetahui tentang adhiyah, tentang pelaksanaan kurban tersebut. Pertama kita mulai dari definisi apa sebenarnya arti kurban. Ya. Karena ketika kita tahu definisi kurban, maka nanti dengan sendirinya kita tahu tujuan kurban itu sebenarnya untuk apa. Ya. Jadi kurban itu, bahwa jemaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah bahasa Arab yang diindonesiakan. Sebenarnya kurban itu berasal dari bahasa Arab, ya, tapi diindonesiakan. Asal dari kata kurban itu adalah koruba. Koruba yaqrabu kurban au kurbana. Apa arti koruba, Bapak? Koruba itu artinya adalah mendekatkan. Ya. Jadi kurban itu artinya adalah kita mendekatkan. Dalam kamus yang lain disampaikan kurban itu berasal juga dari kata qarraba yuqarribu qurbana. Pakai tasydid dia. Sama artinya, mendekatkan diri. Maka dari pengertian syaratnya bahwa kurban adalah menyembelih hewan ternak, ya, menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain. Ya. Kita berkurban itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena arti kurban itu, arti qurba itu artinya mendekatkan. Maka mohon izin, mohon maaf Bapak-bapak, ketika Allah nasibkan kita, Allah mudahkan kita, Allah lancarkan kita untuk berkurban, jangan ada niat-niat yang lain. Jangan ada niat untuk ingin supaya saya ditahu saya paling banyak duitnya di perumahan ini, saya berkurban. Ya. Nah, sebentar lagi nanti ada pemilihan RT, saya berkurban tahun ini. Itu salah niatnya. Jadi ingat, kurban itu artinya adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita yakin, kita tahu bahwa semuanya ini adalah Allah. Ya. Tadi dibacakan sama Pak Imam kita, ya, Ustaz Ghafur, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki seluruh ibadahku, wa mahyaya begitu juga kehidupanku, wa mamati matiku juga, lillahi rabbil alamin. Semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki kepada kita, kemudian kita bisa berkurban saat ini, jangan ada niat yang lain. Niatkan semuanya karena Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian daripada kurban. Kemudian Bapak-bapak hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dasar hukum pelaksanaan kurban dan kapan pertama kali disyariatkannya kurban tersebut? Ya. Di dalam Al-Qur'an ayat yang atau surat yang kami bacakan tadi, dan insya Allah sering disampaikan
oleh para ustadz-ustadz kita sebagai landasan hukum berkurban itu adalah surah Al-Kautsar. Ya. Kata Allah, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'taina, sesungguhnya kami telah memberikan engkau wahai Muhammad kal kautsar, nikmat yang begitu banyak. Ya. Ada juga menerjemahkan sesungguhnya kami memberikan engkau wahai Muhammad kenikmatan berupa telaga Kautsar nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah sebagai bentuk kesyukuran kita atas nikmat yang banyak tersebut, fasalli, maka pertama kerjakanlah sholat. Jadi kita melaksanakan sholat 5 waktu ini Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat. Maka kalau ada dari kita yang banyak dikasih nikmat tapi belum tergerak hati kita untuk melaksanakan sholat, bahaya. Ya. Karena sholat itu merupakan bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, ini di sini syahidnya. Ya. Dan berkurbanlah. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah engkau, kemudian berkurbanlah sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak. Ini dalilnya. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lahu syatun," siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, falam yudhi, tapi dia tidak mau berkurban, fala yuqarribanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholatku, kata Rasulullah. Artinya beliau sangat benci bagi orang-orang yang mampu tapi dia tidak mau berkurban. Ya. Ini menjadi dalil bahwa kurban itu adalah sesuatu yang penting dalam amaliyah kita. Kemudian kapan kurban ini disyariatkan? Ya, dijelaskan di sini bahwa al-adhiyatu, berkurban itu, syuri'at, disyariatkan fi sanati tsaniyah minal hijriyah. Jadi kurban ini pertama kali disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua tahun Hijriyah. Bersamaan dengan syariat melaksanakan sholat, begitu juga syariat melaksanakan puasa dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ma hukmu al-adhiyah? Apa sih hukum-hukum kita melaksanakan kurban? Nah, kalau Bapak-bapak sampai saat sekarang ini kira-kira sepengetahuan Bapak-bapak semua berapa hukum kita berkurban? Berapa kira-kira Pak? Bapak? Jadi kemarin saya tanya, ada ngisi majelis taklim, ibu-ibu berapa hukum berkurban? Ada yang bilang 1 Pak Ustaz. Oh bagus. Apa hukumnya? Sunnah muakkad Ustaz. Ya. Ada yang bilang, oh ntar dulu Ustaz, kayaknya 2 Ustaz katanya. Apalagi 1 Bu? Ada fardu ain. Oh iya. Ada yang nambah lagi Bu? Kayaknya cuma segitu katanya. Kalau Bapak-bapak kira-kira berapa? Ada yang nambah lagi? Ada yang nambah 3 atau 4 dan lain sebagainya. Ya. Jadi di sini disampaikan bahwa jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
hukum berkurban itu pada dasarnya tiga. Ya, tiga hukum berkurban. Yang pertama, ada hukum kurban itu adalah wajib, ya, atau fardu ain, harus ditunaikan. Nah, nanti kita akan bahas siapa yang wajib. Kemudian yang kedua, ada hukum berkurban itu adalah fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah sunnah muakkadah. Ini ada tiga, ya. Yang pertama adalah fardu ain atau wajib, yang kedua adalah fardu kifayah, yang ketiga adalah sunnah muakkadah. Nah, kita bahas yang pertama, siapa yang wajib untuk melaksanakan kurban. Kata ulama, orang-orang yang wajib untuk berkurban adalah ketika ada dari umat Islam yang pernah bernazar untuk melaksanakan kurban. Itu wajib hukumnya, ya. Misalnya Ustaz kita, Pak Imam kita, Ustaz Gofur, beliau bernazar, ya Allah, kalau tahun ini, ya, saya menikah, maka tahun ini insya Allah saya akan berkurban. Tahun-tahunnya alhamdulillah Allah kasih, ya. Ini nazar yang lama ya Ustaz, jangan pula nanti nambah pula maunya. Kalau tahun ini saya nambah, wah ini bahaya, ya. Ini misalnya dulu ketika masih lajang bernazar, ya Allah, kalau tahun ini Engkau pertemukan saya dengan jodoh saya, maka saya akan berkurban tahun ini. Maka itu harus ditunaikan. Ketika Allah kasih dia apa yang menjadi nazarnya, harus ditunaikan. Wajib hukumnya untuk berkurban. Atau ada dari kita misalnya, ya Allah, kalau saya keterima di tempat kerja ini, maka saya bernazar untuk berkurban. Nah, kalau ada yang bernazar seperti itu, maka harus dia berkurban. Wajib hukumnya, ya. Kemudian yang kedua, ada juga orang-orang yang wajib. Walaupun ini ada masih pendapat yang mengatakan bahwa itu belum termasuk wajib, tapi masuk kepada sunnah muakkad, ya. Tapi di sini disampaikan yang kedua bisa juga nanti jatuhnya wajib ketika ada dari kita yang memiliki hewan kurban, kemudian kita mengatakan ini hewan kurban ini akan saya kurban tahun ini, ya. Misalnya Pak Ketua DKM punya dia kambing 5 misalnya. Nah, ini yang satu ini jangan kamu apa-apain ya. Kalau yang 4 ini terserah. Kalian mau jual, mau sate atau mau apa terserah. Yang penting satu ini jangan diapa-apain. Karena ini saya nanti tahun ini saya mengkurbankan ini. Nah, jadi ada ulama mengatakan bahwa kambing itu harus dikurban saat di tahun tersebut, ya. Tapi ada disampaikan di sini kalau pendapat Sayyid Umar Al-Basri bahwa mengatakan itu tidak menyebabkan kewajiban. Itu hanya jatuh kepada sunnah muakkadah saja. Nah, jadi seperti itu. Inilah yang wajib. Kemudian fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu artinya adalah kefarduan yang bisa gugur disebabkan karena sudah ada keterwakilan minimal satu saja untuk menunaikan fardu tersebut. Itu namanya fardu kifayah, ya. Ketika misalnya ada yang meninggal, ya, saudara kita umat Islam, maka semua orang di kampung itu harus menyolatkan. Namun ketika misalnya banyak yang sibuk, cuma satu saja yang bisa menyolatkan, ya,
atau menyelenggarakan jenazah tersebut satu saja, maka gugur kewajiban yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Maka di sini dalam skup yang besar itu kalau tidak ada keterwakilan tetap akan berdosa orang tersebut. Tapi kalau misalnya ada satu saja yang sudah berkorban, maka insya Allah sudah gugur kewajiban di skup yang besar tersebut. Ya. Kira-kira bisa dipahami Bapak-bapak? Fardu kifayah, insya Allah. Kalau di sini tahun ini pada hari ini sudah berapa hewan kurban kita, Pak Ketua? 4 sapi, 7 kambing. Ya. Kalau kita di sini, insya Allah 4 sapinya, luar biasa. Maka sudah tidak diragukan lagi, sudah gugur kewajiban yang lain. Ya. Karena satu aja yang berkurban, walaupun itu tidak sapi, kambing saja, sudah gugur kewajiban seluruh orang-orang yang ada di sini. Tapi ini tentu melihat dari segi keseluruhan. Nah, ada juga nanti yang sunnah muakkad. Kalau ada yang pertama tadi misalnya ada yang bernazar atau ada yang sudah mengatakan, oh ini adalah hewan kurban saya akan kurbankan tahun ini, maka tidak gugur dengan yang tadi, tetap dia harus tunaikan. Atau yang ketiga, ada yang termasuk sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa? Sedikit lagi dia akan menjadi wajib. Dia memang sunnah, tapi mendekati wajib. Itu sunnah muakkadah namanya. Kalau sunnah biasa ya sunnah biasa. Kalau sunnah biasa, mohon maaf, ya misalnya sholat sholat sunnah duha misalnya. Nah, itu sunnah, sholat sunnah yang biasa. Tapi kalau sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat diperhatikan, bahkan akan mendekati kewajiban. Nah, bagi siapa dia? Sunnah muakkadah itu adalah bagi semua individu umat Islam yang sudah tergolong mampu untuk berkorban. Itu sunnah muakkadah. Ya. Kita punya tabungan, kita mampu untuk berkorban, maka sunnah muakkad kita untuk berkorban. Ya. Kalau kita tidak mau, karena khawatir nanti tabungan kita akan berkurang, khawatir nanti rezeki kita akan berkurang, ya tidak jadi masalah. Tapi ingat, tadi di awal disampaikan kata Rasul, barang siapa yang mampu tapi dia tidak mau berkorban, jangan sekali-kali dekat-dekat dengan tempat sholat saya. Jadi laknat Rasulullah SAW didapatkan bagi orang-orang yang mampu tapi tidak mau berkorban. Hati-hati. Ya. Nah di sini disampaikan, ya, siapa sih orang-orang yang termasuk mampu? Nah, siapa orang-orang yang termasuk mampu? Kalau menurut mazhab Hanafi, orang-orang yang mampu itu adalah orang-orang yang memiliki tabungan setelah selesai kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Dia punya tabungan sebanyak 200 dirham, maka dia sudah termasuk mampu. Misalnya nih, kayak kita kepala rumah tangga, kan yang harus kita tunaikan hak-haknya itu ada anak kita, mungkin ada istri kita, ada orang tua kita dan sebagainya. Nah kalau itu semua sudah kita yakin aman, kemudian ada tabungan kita senilai 200 dirham. Kalau kita uangkan itu sekitar 7 atau sampai 8 juta tabungan kita, maka menurut Imam Hanafi itu sudah termasuk mampu. Ya. Tapi kalau tabungan kita misalnya 15 juta, tapi tanggungan kita masih banyak, ya, maka belum termasuk mampu. Nah, kalau menurut pendapat Imam Mazhab Hanafi, Imam Mazhab Syafi'i, beliau berpendapat bahwa barang siapa yang sudah selesai
atau mengamankan tanggungan yang ada pada dirinya, kemudian dia ada tabungan yang sama dengan harga kambing tersebut, harga hewan kurban tersebut, maka dia sudah termasuk mampu. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Misalnya anak-anak kita sudah aman, istri kita sudah aman, orang tua kita sudah aman, yang menjadi tanggung jawab kita ini sudah insyaallah aman. Kemudian ada masih lebih tabungan kita seharga hewan kurban saat itu, ya, maka itu termasuk kita mampu. Nah, kira-kira bapak-bapak yang hadir ini termasuk mampu atau belum mampu? Wallahu a'lam. Jadi bapak-bapak sendiri yang mengetahui itu. Ya. Jadi kalau sudah aman semua, ada tabungan, berkurban. Karena kita sudah termasuk mampu. Ya. Nah, jadi bapak-bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk di syarat-syarat bagi orang yang berkurban. Ya. Syarat-syarat orang-orang yang akan berkurban. Pertama, orang-orang yang berkurban itu adalah muslim. Ya. Berapa kambing, berapa sapi yang dikurbankan, mohon maaf, kalau yang kurban itu adalah orang di luar Islam, maka ya itu hanya sekedar dia berbagi saja, tidak termasuk kurban. Karena syarat sah hewan kurban itu dikatakan hewan kurban adalah pertama beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah merdeka, al-hurr, merdeka. Artinya tidak budak. Ya. Budak itu misalnya orang Muslim sama kafir berperang, ya. Kemudian orang kafir ini kalah. Nah, semua tawanan-tawanan perang itu hukumnya dalam Islam adalah budak. Jadi budak itu sama dengan pakaian, mohon maaf. Ya. Ya. Jadi budak itu sama statusnya seperti barang. Insya'a ba'a, ya. Kalau kita mau jual ya kita jual. Kalau kita mau beli kita beli. Kalau mau kita pakai kita pakai. Kalau nggak mau kita pakai biarin. Nah, itu budak. Makanya dulu sahabat-sahabat itu luar biasa. Ya. Ada budaknya sampai sekian, ya. Sampai 5, sampai 6, sampai 7. Ya. Kalau budaknya laki-laki ya mau kita mau suruh apa, mau suruh itu, karena dia. Kalau budaknya perempuan, nah ini yang sedap. Ya. Jadi tidak perlu tidak perlu lagi akad-akad nikah. Ya. Kalau budak itu ya kalau kita mau pakai, kalau kita nggak mau pakai ya anggurin aja. Ya. Tapi kita di sini kayaknya tidak ada budak ya, Singapura ya. Kayaknya kalau ada budak di sini, apalagi budaknya perempuan, kayaknya Singapura mau beli juga 2, ya kan. Jadi nanti kalau ada budak mau dipakai ya silakan, nggak dipakai ya pajang aja. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang kedua merdeka. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Berakal. Ya. Kemudian yang keempat adalah mempunyai kemampuan. Yang tadi, yakni dia memiliki kemampuan. Kalau terpaksa nggak boleh, jangan. Ini karena terobsesi dengan berkurban, dia ngutang kemana-mana. Oh, saya tak enak sama tetangga saya itu, dia ngurban, masa saya yang kece kayak gini nggak ngurban. Habis itu dia minjem ke rentenir. Itu nggak boleh. Ya. Jadi nggak boleh, harus memang betul-betul mampu. Ya. Kemarin ada yang SMS, Ustaz, saya ikut tabungan kurban, Ustaz. Saya memang sudah niat dari selesai kurban kemarin, kami ikut
tabungan kurban. Nah, berjalan, alhamdulillah sekarang sudah tercukupi untuk kami bisa berkurban tahun ini. Tapi yang bikin saya Ustaz, yang ingin saya tanyakan, kebetulan beberapa waktu kemarin kami ada dapat musibah, ya. Habis itu kami minjam duit Ustaz untuk menyelesaikan permasalahan kami. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, kira-kira mana lebih saya utamakan? Apakah saya tetap berkurban atau saya lunasi dulu utang saya? Kira-kira ada yang seperti itu kasusnya, Bapak? Jadi ada yang bertanya seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bapak mana yang lebih diutamakan? Apakah tetap berkurban atau lunasi dulu utang ini? Gimana Pak? Kira-kira? Ya jelas. Jadi lebih baik kita lunasi dulu hutang kita. Jangan kita berkurban, nanti kita diteror terus. Mana Bu utangnya? Katanya mau bayar. Mana Pak utangnya? Katanya mau bayar. Saya pakai berkurban. Nah, itu bahaya. Jadi lunasi dulu hutang. Lunasi dulu hutang, baru kalau aman semuanya seperti yang disampaikan tadi, baru kita berkurban. Nah, jadi ini Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kami pandang penting untuk sama-sama kita perhatikan, ya. Yang pertama itu pengertian dari kurban itu sebagai tujuan kita juga untuk melaksanakan kurban. Kemudian yang kedua adalah dalil dan kapan disyariatkannya kurban tersebut. Kemudian selanjutnya kita juga sudah membahas tentang hukum-hukum berkurban, ya. Kemudian siapa-siapa yang termasuk mampu untuk dikatakan sunnah muakkadah bagi orang-orang tersebut untuk berkurban. Kemudian syarat-syarat sahnya berkurban. Kemudian yang terakhir ada sedikit tambahan, ya, urutan yang paling menurut ulama ini urutan-urutan yang terbaik hewan kurban. Yang pertama, urutan yang pertama adalah unta. Itu yang terbaik kurban. Ya. Karena di sini mau nyari unta susah. Ya. Kalau di Arab bersera unta. Ya. Kalau di sini susah nyari unta. Nah, kemudian yang kedua, yang terbaik sapi. Ya. Untuk berkurban. Ya, kalau kita mampu. Kalau kita mampu misalnya sendiri sapi, mantap. Ya. Kalau misalnya kita sudah 7 orang mau beli sapi, tak boleh. Nah, kemudian yang ketiga adalah domba. Domba, kalau ada domba, itu boleh juga. Kemudian yang terakhir kambing biasa. Jadi itu urutan-urutan jenis kurban yang terbaik. Ya. Tentu ala kulli hal, ya, mana yang kita mampu, insyaallah niat kita terbaik itulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami yakin mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan ini bisa menambah ilmu tentunya ketika kita belum mengetahuinya, dan sebagai pengingat mungkin bagi kita yang sudah membaca, sudah mendengar, atau mungkin pernah menghadiri kajian-kajian tentang kurban ini.